Oke, kita kali ini akan membahas beberapa pertanyaan teman-teman yang muncul di forum channel Cak Motivator ini ya. Nah, beberapa waktu yang lalu, ya mungkin 2-3 hari yang lalu ya, ini ada beberapa teman-teman yang menanyakan bagaimana cara memulainya bisnis jungle jagung giling ya. Intinya dia tertarik. Tapi yang saya tanyakan waktu itu, kenapa kok tertarik dengan bisnis jungle jagung ini? Jawabannya menarik. Em, Bahannya berlimpah katanya gitu ya. Ya berlimpah artinya kita bisa melihat jungle jagung itu ada di sekitar kita kan gitu istilahnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah bisa dan ingin belajar gitu. Eh, saya jawab dengan beberapa penjelasan yang cukup detail, tapi intinya begini. Jadi kalau teman-teman melihat bahwa begitu banyaknya jungle jagung di sekitar tempat tinggal Anda itu, maka cara belajar yang paling gampang dan tidak memakan biaya yaitu Anda memulai dengan persiapan bahan. Jadi Anda tidak perlu mesin giling, nggak perlu, kemudian alat ukur kadar air nggak perlu dulu gitu ya, nggak perlu. Tapi yang perlu Anda lakukan adalah action dulu. Action apa? Begini. Eh, Oh ya, sebelum kita lanjutkan tentang caranya, jangan lupa untuk Anda yang baru saja bergabung di channel Cak Motivator ini, subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, supaya Anda nanti akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan tentang update terbaru dari channel Cak Motivator ini. Dan insya Allah Anda akan dapat manfaatnya, karena channel informasi-informasi akan terus kita update. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman Anda, supaya teman-teman Anda yang memerlukan informasi tentang ini bisa mendapatkannya. Anda sudah sodako informasi. Jadi begini, memulai bisnis jungle jagung, belajar dulu. Tidak perlu modal apa-apa, tapi ini dulu apa? Persiapan bahan dulu. Jadi gampangannya begini, untuk memulai bisnis ini Anda persiapan bahan dulu. Tidak perlu alat, tidak perlu, pokoknya paling gelangsi ya. Jadi ambil satu gelangsi itu, jungle jagung basah itu kadarnya 30 ya, 30 sampai 32. Jungle jagung basah. Habis dipipil itu ada jungle-nya. Nah, itu kadar airnya 30. Kemudian jemur di depan rumah Anda atau di mana saja. Jemur dengan satu lapis saja, jangan sampai ditumpuk ya. Satu lapis saja. Itu ambil 2 karung. 2 karung jungle jagung, kemudian ditimbang dulu satu karungnya berapa, kemudian satu karungnya lagi berapa. Biasanya kalau satu karung penuh ya, karung besar itu biasanya 60 kg. Nah, yang satunya juga kalau besar 60 kg. Antara itulah, bisa di bawahnya juga. Nah, timbang kemudian catat berapa kilogram. Dicatat berapa kilogram, kemudian jemur sampai nanti berat jungle jagungnya itu turun menjadi separuhnya. Jadi kalau tadi Anda menimbangnya pertama kali sebelum dijemur itu katakanlah 50, maka jemur jungle jagung itu sampai beratnya tinggal 25 kg. Paham ya? Jadi ambil kemudian timbang dalam kondisi basah itu, terus jemur. Jangan berhenti menjemur sampai berat jungle jagungnya separuhnya dari awal tadi. Kenapa harus begitu? Itu untuk mengetahui bahwa kadar air jungle jagung itu sudah turun sampai 15%. Jadi kalau Anda tidak punya alatnya, caranya semacam itu. Kalau saya punya alatnya enak, tinggal ditusuk gitu ya, tinggal berapa kan gitu. Nah, berhubung Anda tidak punya alatnya dan saya tidak rekomendasi untuk beli, karena untuk apa? Kan belum berbisnis Anda. Jadi belajar sambil main-main gitu ya. Jadi Anda jemur, dan ya kalau 2 karung kan sehari ditimbang tinggal berapa gitu kan, besok dijemur lagi, ditimbang lagi tinggal berapa. Terus lakukan itu sampai kemudian beratnya separuh dari yang pertama itu ya. Nah, kalau sudah separuh berarti itu kadar airnya 15%. Itu sudah bisa diproses untuk digiling. Nah, kenapa saya meminta teman saya ini yang bertanya ke saya itu untuk melakukan itu? Ini untuk menghindari kerugian. Untuk melakukan cross check, Anda mampu nggak melakukan bisnis ini di tahap persiapan bahan gitu ya. Jadi begini,
filosofinya ini saya jelaskan. Untuk kadar air di janggal jagung itu yang bisa dijual belikan itu adalah 15%. Nah, bisa jadi 15% kadar janggal jagungnya kalau nanti berat janggal jagungnya turun separuh gitu ya. Jadi itu pasti separuh. Makanya saya minta timbang sebelum dijemur, kemudian timbang lagi sesudah dijemur. Usahakan sampai separuhnya. Kalau sudah separuhnya berarti sudah masuk bahan yang siap digiling. Nah, penjelasannya adalah ini musim hujan. Kalau Anda musim kemarau, Anda bisa menjemur sehari itu bisa kering sampai 15% kadar airnya. Tapi kalau musim hujan ini bisa berhari-hari. Nah, jemur kemudian satu lapis. Nah, sekarang kalau Anda sudah mendapatkan itu, sekarang dihitung berapa kan cara jemurnya tadi kan satu lapis ya. Itu butuh berapa meter persegi untuk sekian kilogram. Nah, kemudian Anda punya tanggung jawab untuk mengeringkan janggal jagung itu dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu itu harus 12 ton. Jadi sekarang bayangkan, kalau misalkan 50 kg itu butuh berapa meter di situ, kemudian ditingkatkan lagi dihitung kalau 12 ton Anda butuh berapa lebarnya menjemur janggal jagung itu. Kemudian juga hitung berapa hari di musim hujan semacam ini Anda bisa mengeringkan janggal jagung itu. Karena kan tadi saya minta 50 kg janggal jagung basah itu bisa dikeringkan sampai 15% kadar airnya atau sampai separuh beratnya itu butuh waktu berapa hari? Kalau musim hujan nggak mungkin itu sehari bisa kering ya. Pengalaman saya nggak tahu kalau Anda. Cuman yang pasti bisa butuh waktu 3-4 hari. Nah, itu. Jadi pelajarannya di situ untuk tahu apa Anda mampu nggak mengeringkan janggal jagung itu. Karena dalam 1 minggu itu Anda harus mampu menyediakan bahan mentahnya 12 ton, kemudian Anda harus mengeringkannya sehingga menjadi 6 ton. Nah, itu butuh berapa lebar? Anda punya nggak tempat jemuran yang selebar itu? Karena kalau Anda ingin laba, maka dalam 1 minggu itu Anda harus bisa mendapatkan 12 ton janggal jagung basah dan kering menjadi 6 ton. Itu baru nanti Anda akan laba. Ini dari sisi penyiapan bahan ya, belum yang nanti ketenaga kerjaan dan segala macamnya. Nah, tapi kalau Anda ingin main-main dulu, tidak apa-apa tadi main-mainnya. Ambil janggal jagung 2 karung, 1 karung isi 50 kg, kemudian jemur dengan 1 lapis gitu. Nah, Anda catat berapa hari dibutuhkan untuk mengeringkan janggal jagung itu sampai berat janggal jagungnya turun jadi 25 kg. Itu catat berapa hari, kemudian dicatat juga berapa lebarnya. Itu perlu karena kalau Anda ingin bisnis janggal jagung itu harus punya hitung-hitungan itu. Kalau Anda akan rugi gitu ya. Nah, itu yang bisa Anda manfaatkan. Sambil nanti kita akan belajar mempersiapkan hal-hal yang lainnya. Tetapi yang paling mendasar itu. Jadi targetnya adalah mampu enggak Anda mengeringkan janggal jagung itu dari basah jumlahnya 12 ton, kemudian Anda keringkan sehingga menjadi 6 ton, itu dalam 1 minggu. Kalau kita mampatkan seharinya, maka perharinya Anda harus bisa menyiapkan janggal jagung itu sekitar 2,4 ton, jadi 2.400 kg itu perharinya. Dan Anda harus bisa menyediakan janggal jagung kering yang siap giling itu 1,2 ton perharinya. Nah, silakan Anda hitung kalau Anda mengeringkan butuh berapa hari, stoknya harus berapa gitu ya. Tapi yang pasti hitungannya Anda bisa laba kalau misalkan 1 hari bisa menghasilkan 1,2 ton janggal kering siap giling, atau kalau basah itu 2,4 ton. Jadi seharinya 1,2 ton. Anda mampu enggak menyiapkan itu? Kering loh ya. Jadi silakan itu sendiri, latihannya seperti tadi. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Salam dan sukses selalu untuk Anda.